Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Saputra dan bersama dua rekan saya. Saya Firza Rizky Putra Darmawan. Di sini kami akan mempresentasikan struktur dan fungsi organ tubuh terkait keselamatan penerbangan. Kajian fisiologi manusia dalam mendukung keamanan di udara. Mengapa fisiologi penting dalam penerbangan? Kondisi fisik prima seorang penerbangan berdampak langsung pada keselamatan ribuan penumpang. Pemahaman mendalam tentang fisiologi manusia menjadi pondasi dari sistem keselamatan penerbangan modern. Yang pertama, memahami organ kunci, sistem kardiovaskular, dan mekanisme homeostasis yang mengatur keseimbangan tubuh. Yang kedua, tantangan penerbangan. Bagaimana fisiologi tubuh merespon kondisi ekstrim di ketinggian tinggi. Yang ketiga, stabilitas tubuh. Mekanisme yang menjaga keseimbangan internal dan mendukung pengambilan keputusan. Next. Sistem kardiovaskular, jantung keselamatan penerbangan. Struktur sistem, jantung, pompa utama yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Arteri, membawa darah kaya oksigen dari jantung. Vena, mengembalikan darah ke jantung. Kapiler, tempat pertukaran oksigen dan nutrisi. Fungsi kritis untuk pilot sistem kardiovaskular, mengangkut oksigen dan nutrisi ke otak, memastikan konsentrasi, kecepatan reaksi, dan pengembalian keputusan yang optimal dalam situasi kritis. Darah juga membawa nutrisi untuk menjaga fungsi kognitif sepanjang penerbangan yang panjang. Next. Ya, selanjutnya adalah saya, homeostasis. Autopilot keseimbangan tubuh. Homeostasis adalah mekanisme regulasi internal yang menjaga kondisi tubuh tetap stabil, meskipun menghadapi perubahan lingkungan ekstrim seperti variasi suhu dan tekanan ketinggian. Ya, yang pertama itu adalah keseimbangan cairan. Hidrasi optimal memastikan volume darah stabil dan oksigen terdistribusi merata ke seluruh tubuh, mengurangi resiko pusing dan disorientasi. Yang kedua, itu adalah regulasi oksigen. Sistem respirasi dan peredaran darah bekerja bersama menjaga kadar oksigen dalam darah tetap stabil di lingkungan bertekanan rendah. Yang ketiga itu adalah termoregulasi. Tubuh menjaga suhu inti tetap berada di 30 derajat Celcius melalui keringat dan metabolisme. Penting untuk fungsi kognitif dan performa fisik optimal. Yang keempat, ada tekanan darah. Respon cepat terhadap perubahan ketinggian dan G-force memastikan aliran darah ke otak tidak terganggu, vital untuk kesadaran dan kontrol pesawat. Slide selanjutnya. Selanjutnya adalah tantangan penerbangan dan respon fisiologi. Hipoksia atau kekurangan oksigen pada ketinggian tinggi, tekanan parsial oksigen drastis tanpa oksigen tambahan. Hipoksia menyebabkan gangguan kognitif, keputusan buruk, dan hilang kesadaran. Sistem kardiovaskular harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan sirkulasi oksigen. Selanjutnya, G-force atau tekanan gravitasi. Saat manuver, terutama penukaran arah, G-force dapat mengalirkan darah ke area tertentu tubuh, mengurangi aliran ke otak. Pilot terlatih menggunakan teknik pernapasan khusus untuk mempertahankan kesadaran. Selanjutnya, stres dan kelelahan. Tekanan mental meningkatkan detak jantung dan tekanan darah. Kelelahan akumulatif dari jam terbang panjang melemahkan homeostasis dan mengurangi kemampuan adaptasi terhadap stresor tambahan. Slide selanjutnya. Berikut adalah insiden kardiak American Airlines Flight M50 tahun 2015. Situasi Kapten Michael Johnston
meninggal dunia akibat serangan jantung saat menerbangkan Airbus A320. Kopilot Steve Jeff segera mengambil alih kendali dan berhasil mendaratkan pesawat dengan aman di Syracuse, New York. Berikut analisis penyebab. Penyakit arteri koroner yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya batasan pemeriksaan medis standar dalam mendeteksi kondisi tersembunyi. Yang selanjutnya adalah respon dan pembelajaran. Kopilot berhasil mengambil alih kendali menggunakan protokol CRM atau Crew Resource Management. Selanjutnya ada pendaratan darurat yang aman di Syracuse, New York. Selanjutnya pentingnya screening jantung yang lebih canggih bagi pilot. Selanjutnya protokol multi-crew yang solid sebagai sistem cadangan keselamatan. Slide selanjutnya. Ya, untuk slide selanjutnya ada tragedi hipoksia Learjet Penn Stewart tahun 1999. Situasinya adalah pesawat Learjet kehilangan tekanan kabin secara bertahap, menyebabkan pilot dan penumpang termasuk pegolf terkenal Penn Stewart tidak sadar akibat hipoksia. Pesawat terus terbang dengan autopilot selama ribuan mil hingga kehabisan bahan bakar dan jatuh. Penyebab utamanya adalah kegagalan mempertahankan tekanan kabin, menyebabkan gangguan homeostatis fatal berupa kekurangan oksigen di otak dan tubuh. Lalu dampak tragisnya, seluruh penumpang dan kru kehilangan kesadaran akibat hipoksia. Pesawat terus terbang dengan autopilot sehingga kehabisan bahan bakar dan jatuh. Seluruh penumpang dan kru meninggal. Protokol pencegahan, sistem peringatan dini di kokpit, pelatihan berulang mengenai gejala hipoksia yang seringkali tidak disadari, dan prosedur darurat penggunaan masker oksigen. Untuk kesimpulan, yaitu 3 pilar keselamatan. Tubuh manusia adalah komponen integral dalam ekosistem keselamatan penerbangan. Pemahaman fisiologi bukan hanya teori medis, tetapi fondasi praktik keselamatan operasional. Yang pertama, untuk 3 pilar keselamatan yaitu fondasi, yaitu sistem kardiovaskular sehat. Jantung dan pembuluh darah yang prima memastikan oksigen optimal ke otak, dasar konsentrasi dan reaksi cepat. Yang kedua, adaptasi adalah homeostatis terkelola. Keseimbangan cairan, suhu, dan tekanan darah memungkinkan tubuh beradaptasi dengan kondisi ekstrim penerbangan. Lalu yang ketiga ada pencegahan, yaitu pengetahuan fisiologi. Pemahaman mendalam tentang respon tubuh adalah kunci mengidentifikasi risiko dan menerapkan protokol keselamatan proaktif. Untuk slide yang terakhir ada rekomendasi praktis untuk profesional penerbangan. Yang pertama ada medical screening. Pemeriksaan kardiovaskular rutin sebelum setiap penugasan penerbangan itu penting. Lalu ada protokol hidrasi. Minum air teratur sepanjang penerbangan untuk menjaga homeostatis cairan tetap optimal. Lalu yang ketiga ada manajemen fatigue. Istirahat cukup dan rotasi jam terbang yang tepat menjaga kapasitas adaptasi fisiologi. Lalu yang keempat ada stress management. Program relaksasi dan mindfulness membantu stabilkan tekanan darah. Ya, itu sekian dari presentasi kelompok kami. Sekian dan terima kasih.